Tapi penjelasan pertama ini penting. Engkau tidak boleh marah, berarti segala sesuatu yang menjadikan engkau marah harusnya engkau hindari. Sumpama nih, kita jaga diri kita jangan sampai marah. Terus kita nyuruh orang motong jahitan kita nih. Jadi saya umpama tukang jahitan. Ini banyak pesanan nih, jahit potongannya begini. Tapi kita nyuruhnya orang yang memang belum ahli, belum paham. Kira-kira salah nggak tentara? Begitu salah kita emosi nggak? Pesanannya banyak gua rugi, gitu. Gitu Pak. Harusnya hal itu yang memang bakal menimbulkan emosi jangan dikasih. Jadi kita jangan sampai orang emosi sama kita dan juga jangan sampai kita emosi sama orang. Sumpah nih, basiat alu jomblo kalau pelaku modal gitu kan. Terserah kira-kira. Emosi kan ya? Emosi. Nah, jangan juga mancing emosi kalau kita juga nggak mau dipancing emosi kita. Begitu, jaga dirinya. Sama dulu ngasih kerjaan, emang nggak bisa ngecek, disuruh ngecek, kira-kira berantakan kan? Ujung-ujungnya saya ngomel kan? Nah kalau jangan sampai ngomel, jangan kasih kerjaan kepada orang yang memang kurang paham. Pokok hal-hal sesuatu yang bakal kita marah kita pikir, wah kalau kita nyuruh dia atau kita minta tolong dia pasti nggak beres. Ujung-ujungnya saya emosi ke dia. Akhirnya sumpah serapah keluar dari saya join sama dia, hati dia terluka, amal saya hilang bablas. Nah itu jaga. Biasanya orang marah itu apa? Kalau ada orang lain nyakitin dirinya. Nah gimana caranya orang itu tidak berbuat sesuatu yang tidak kita sukai? Nah ketika kita berakhlak baik, orang nggak akan menyakiti diri kita, nggak akan menyakiti diri kita. Kalau memang akhlak kita baik. Tapi kalau akhlak kita buruk, kita bermuamalah, berhubungan dengan manusia sama orang dengan cara yang tidak baik. Akhirnya orang itu berbuat apa? Sesuatu yang tidak kita sukai dan kita jadi marah. Maka akhlaknya itu harus dirubah. Makanya supaya kita tidak marah, jalan untuk memetik marah itu juga kita harus hilangkan yang tadi saya sebutkan tadi dengan akhlak yang baik. Jadi hilangkan itu sela-sela yang akan menimbulkan marah dia dan juga kembali ke kita. Jadi bukan hanya nahan marah, saat marah itu dipancing untuk marah. Jadi jalan-jalan menuju marah itu juga harus dihindari. Jangan sampai berbuat sesuatu yang membuat diri kita marah. Dan dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya maka Allah akan menahan dari siksanya. Daf'al ghaiz, dia bisa menelan amarahnya. Harusnya dia bisa marah, dia bisa balas, tapi dia tahan. Maka Allah Ta'ala akan menjauhkan dirinya daripada siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa menjaga lisannya nih, lidahnya kita jaga, maka keburukannya pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, man khatama ghaizan wa huwa yastati an yanfizahu. Barang siapa yang menahan amarahnya sedang dia bisa meluapkan amarahnya, ba'allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Nanti di hari kiamat ini orang dipanggil di hadapan para makhluknya, disuruh milih bidadarinya Allah. Jadi orang yang bisa nahan amarahnya itu nanti disuruh milih bidadarinya Allah. Nah ini bisa diamalkan buat kita. Tahan amarah itu kita bisa milih nanti bidadari surga. Nah ini enaknya orang yang bisa nahan amarahnya nanti disuruh milih bidadari sama Allah Ta'ala. Bukan dipilihkan sama Allah, tapi ditunjukkan bidadari itu seolah-olah tuh silahkan pilih. Jadi bagi yang belum kawin udah jangan khawatir, nanti di sana bisa milih. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang bisa menahan amarahnya, diberikan kemuliaan oleh Allah
dan nanti mereka juga dipanggil di hari kiamat sampai orang-orang bingung siapa sih yang dipanggil. Ternyata yang dipanggil adalah al-afu anin nas. Siapa yang al-afu anin nas ini? Yaitu orang yang memberikan maaf. Kalau tidak marah berarti memberikan maaf, memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim pada dirinya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah bighairi hisab. Kenapa? Punya kebiasaan memaafkan kesalahan orang lain. Inilah sifatnya orang-orang mulia. Masih semangat? Sampai dikisahkan ada imam namanya Ali Zainal Abidin. Siapa Imam Ali Zainal Abidin? Imam Ali Zainal Abidin punya ayah namanya Al-Husain, punya ayah namanya Ali bin Abi Thalib, punya kakek namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali Zainal Abidin itu tinggal di Madinah. Ini Imam Ali Zainal Abidin orangnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, mengikuti Rasulullah secara totalitas, secara seluruhan mengikuti akhlaknya Rasulullah. Suatu saat ada pedagang datang ke Madinah. Sampai di Madinah, ya, ini mau ziarah ke makam Rasulullah. Namanya pedagang kan bawa uang banyak, duitnya banyak lah pedagang. Sampai mau masuk ke Masjid Nabawi, cuma dia pikir, masa saya masuk bawa uang banyak begini, nggak enak. Carilah penginapan nih. Begitu cari penginapan dapat, maka uang yang itu yang ada dia di kantong ada satu kantong, tapi uangnya banyak dititipin lah di penginapan itu ditaruh. Habis ditaruh di penginapan, orang ini datang ke masjid. Memang datang ke masjid itu ada sepi, ada baru sholat di situ, sholat sunnah. Habis sholat sunnah memberi salam di makam Rasulullah. Intinya dia beribadah di situ lama. Tapi dia lupa bahwa kantong uangnya itu ditaruh di penginapan. Habis dia sholat, dia beri salam ke makam Rasulullah. Dia langsung uang saya mana ya? Dicari ke sekitar Masjid Nabawi, enggak ketemu. Dia cari capek enggak ketemu, akhirnya dia ada orang lagi sholat. Satu orang lagi sholat, dilihatin aja sama orang ini, sama orang yang hilang ini. Dia kok sholatnya panjang amat. Habis itu sholat lagi, habis itu sholat lagi, enggak berhenti. Atau orang ini langsung nih, hatinya busuk, buruk. Jangan-jangan dia nih yang ngambil nih. Dia pura-pura sholat nih. Dia pura-pura sholat nih di masjid, didekatin, duduk di sampingnya, sambil ngoceh di mulutnya. Oh, mulutnya itu ngoceh udah gak enak. Sholat silakan sholat, jangan lama-lama, dua cepetan begitu. Barang saya hilang begitu. Nah, orang yang sholat ini tahu ada orang yang di samping lagi ngoceh, maka diselesaikan sholatnya. Begitu selesai sholat, langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru musab, uang saya mana? Maling, uang saya mana? Begitu. Kembalikan ke uang saya, maling, begitu. Bayangin begitu baru selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Orang sampai balikin, tidak. Kira-kira itu ngamuk ya? Wah, itu maaf saya meeting orang itu. Dituduh maling kita. Maling mana itu? Itu dipancing untuk marah. Ini orang nggak marah. Ditahan amarahnya, maka dijawab. Apa jawabnya orang tua ini? Ya udah, kalau kau anggap saya maling, ayo ikut ke rumah saya. Berapa uangmu yang hilang, yang kau nuduh saya ambil? Itu uangnya nggak sedikit banyak. Diajak ke rumah, sampai di rumahnya. Ingat ya, kau sudah anggap aku maling, tolong airku ini ditutup ya, jangan disebar-sebarin ke orang bahwa saya maling. Karena kalau nanti air saya kau tutup, ya, nanti air engkau juga ditutup oleh Allah Subhanahu. Padahal dia bukan maling, dituduh sama orang. Dibilang kalau kau sudah anggap saya maling, kan ini air, tolong ya air ini dan kau sebar-sebar bahwa saya maling. Nanti kalau kau tutup air saya, engkau juga akan Allah tutup. Jadi ke rumah. Sampai di rumah berapa uang sekian besar luar biasa. Maka
Ya ambil benar orang, pulang. Tapi ingat itu kayak saya yang marah. Gitu. Udah pulang sampai ke penginapan kaget. Di kantong dipegang, ada juga kantong di situ kaget. Astagfirullahaladzim. Nah ini kantong saya, mau dia langsung ya Allah. Wah ini sudah menuduh orang. Itu orang yang dimaksud kayak malaikat lagi. Ya maksudnya hatinya mulia. Udah saya tuduh malah saya dikasih uang. Itu kalau bukan malaikat itu, karena dia tahu rumahnya orang ini tidak tahu. Sampai di jalan, dia ketemu sama orang. Ini rumah siapa ya? Kata gitu. Yang mana Pak? Ini. Oh ini rumahnya Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, gemetar loh. Mungkin tahu itu yang dipitnah adalah Imam Ali Zainal, gemetar dia. Allah, enggak ada orang lagi ya Allah yang saya tuduh, kok dia ini? Gitu nangis dia. Ya Allah, kenapa cucunya Rasulullah yang saya tuduh? Kenapa nggak ada orang lain di masjid? Cuma ada orang lain di masjid. Mungkin dia tinggal sampai mati. Gitu. Jadi yang disangka balik adalah tentunya Rasulullah. Tetap pintu Assalamualaikum. Gitu. Ya, maafin saya. Ternyata uang saya ada di penginapan, saya balikin. Kata Imam Ali, sudah setelah selagi kau nuduh saya maling, detik itu saya sudah ampunin kamu. Detik itu saya sudah maafkan kamu. Jadi saat kau bilang, kau maling, biar saya balikin, itu langsung saya retro. Gitu. Nah jadi sudah saya maafin kamu. Gitu. Terus ini uangnya, apa kata Imam Ali dalam ini? Kami kalau sudah keluarkan sesuatu, maka sesuatu itu tidak akan kami terima kembali. Jadi ini buat kau, silakan. Uang yang aku ini, aku hadiahkan buat kau. Karena kami kalau sudah mengeluarkan sesuatu, ibarat muntah sudah keluar, maka muntah itu tidak akan kami minum lagi. Silakan, ini hadiah buat kamu. Lihat akhlaknya. Kira-kira kita kalau begitu gimana itu? Jadi orang top kita mah. Inilah orang-orang yang luar biasa. Justru kalau mereka orang-orang yang luar biasa ini dipancing amarahnya, ada waktu jeda seperti diriwayatkan ada seseorang ulama yang dipancing emosinya. Jadi Imam Ali ini nggak mau ada jeda. Begitu, lu maling, misalnya gitu. Maka detik itu juga dia langsung maafin. Ya Allah, saya maafin dia. Jadi nggak ada jeda, nggak mau, orang-orang itu nggak mau langsung memberikan maaf. Karena ayatnya wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu Allah yuhibbul muhsinin, itu ayatnya. Maka nggak tidak, tapi ada kisah riwayat seperti diriwayatkan ada seorang ulama yang dipancing emosinya. Dia nggak marah, tapi belum memaafkan. Cuma nggak marah dia, karena dalam Al-Quran disebutkan wal kadhiminal ghaidha, nahan amarah itu mulia. Ada yang lebih mulia lagi apa? Setelah nahan marah mulia, wal 'afina 'anil nas, yaitu memberi maaf ya kepada manusia. Tapi yang lebih afdal bukan hanya nahan marah, kemudian dia juga memaafkan. Itulah yang lebih afdal. Nah ini ada gurunya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Nah guru beliau namanya Habib Muhammad Al-Haddad. Itu dizalimi di dalam masjid. Dizalimi di dalam masjid ya. Istilahnya orang dalam masjid itu menyakiti hatinya beliau. Hati beliau disakitin. Nah beliau nahan amarahnya nih. Sama seperti saya ngomongin ada orang yang nih, nahan amarahnya. Jadi beliau nahan amarahnya, disakitin ya, seperti nahan amarah. Cuman saat itu beliau nahan amarah, tapi belum memaafkan. Jadi belum memaafkan orang-orang tersebut secara langsung. Nah setelah pulang ke rumahnya dari pengajian, beliau pulang ke rumahnya, baru beliau maafkan pas sampai rumah, baru saya maafin orang. Tapi apa? Beliau nangis istighfar, ya Allah, kenapa pas sampai rumah saya maafin dia? Kenapa nggak pas di masjid? Pas di masjid saya dicaci maki,
saya nahan amarah, tapi saya nggak maafin dia. Pas sampai rumah saya maafin, ya Allah, kenapa pas di situ juga saya maafin. Dia nangis, udah nahan amarah, udah maafin, tapi masih nangis. Kenapa? Kenapa harus ada jeda waktu? Gitu. Kenapa nunggu saya pulang baru saya bisa maafin dia? Kalau kita enggak, kalau diledekin orang kan bisa seminggu, 2 minggu kita kesel, gitu kan? Kalau orang dulu tuh baru sejenak aja, ada waktu sejenak malah ditangisin karena nggak mau ada jeda sedikit. Kenapa? Nggak cepat-cepat saya maafkan. Karena mereka tidak mau ada jalannya syaitan yang kebuka dengan masuk merusak. Mereka tidak mau. Kenapa? Begitu ada jeda sedikit, dulur-dulur maafin orang, nah di situ setan masuk. Itulah orang-orang dulu. Semangat kan nih? Semangat. Jelas sekali lagi nih. Imam Ali Zainal Abidin juga luar biasa diriwayatkan. Ada riwayat yang lainnya, Imam Ali Zainal Abidin ini punya pembantu. Kalau pembantu zaman dulu dia budak. Iya, budak. Kalau zaman dulu pembantu bukan seperti sekarang nih. Dulu orang dibeli, itu namanya budak. Nah, seorang pembantu budak ini bawa marah. Kalau marah nggak kayak sok lah. Imam Ali Zainal Abidin lagi duduk lapar nih, maksudnya lagi datang lapar, pengen makan, maka didatangkan sok sama budaknya. Begitu budaknya datang, ini sok masih panas dasar. Cuman ini budak ini kepreset itu sok yang masih panas marah itu santan mulut marah. Itu tumpah permukaannya Imam Ali Zainal Abidin. Itu sopnya panas. Kira-kira kalau kita di rumah nih, kita lapar tuh, enggak gini, kita atau anak kita dibawain sop, jadi panci mana panas, buruan apa bawain makan gitu kan? Kita lagi lapar-lapar, yang biasa orang lapar enggak. Iya, orang lapar enggak. Yang masih salah dikit, marah. Nah ini udah lapar. Istri kita bawa sop atau anak kita bawa sop, kesandung tumpah ke muka kita yang sop panas itu kira-kira gimana gitu? Wah gitu. Kalau kita bisa nahan itu nggak marah, jadi kita wali. Bisa jadi wali. Pasti jadi wali kita. Itu sop lagi panas begitu. Itu di rumah bini kita bawa tumpah ke muka kita. La ilaha illallah. Itu apa ini keluar. Tapi kalau kita bisa nahan, jadi kita wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Ali Zainal Abidin itu bukan hanya kesepor, udah kesepor airnya panas itu marah, jadi melukai di badan karena panas. Nah panas jadi kena wajah. Kaget Imam Ali ngangkat wajah begitu. Yang lihat pembantunya, lihat si budaknya itu begitu sepor. Kita jangan dicontohin lagi. Sepor langsung melontok begini melihat. Begitu melihat, karena budaknya takut pada Allah, Imam Ali Zainal Abidin juga takut pada Allah. Karena cucunya Rasulullah, akhlaknya totalitas ikutin Nabi kita Muhammad SAW. Cuman dia kaget melontot begini, lihat budaknya panas di sini. Ini budak langsung baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibaca? Begitu Imam Ali lihat begitu, budak ini langsung bilang wal kadhiminal ghaidha. Mereka orang yang menahan amarahnya. Maka Imam Ali langsung berkata, hazamtu ghaidhi. Aku tahan amarahku. Aku gak marah. Kemudian pembantunya meneruskan ayat tadi, karena wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan hawa nafsu marahnya. Maka Imam Ali tadi bilang, aku nahan amarahku, aku gak marah. Itu saya ayatnya wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kata Imam Ali, saya maafkan kesalahan itu. Karena takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena orang yang meresapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu pembantu itu pintar diterusin lagi.
begitu wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan orang yang memberikan maaf atas kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta pada orang-orang yang berbuat baik. Itu kata Bani. Maka Imam Ali, kalau begitu saya merdekakan kau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merdeka juga. Budak itu kalau zaman sekarang harganya seperti mobil yang baru. Ya bukan mobil yang second ya, yang mono-mono, bukan. Ini mobil yang baru yang ratusan juta. Itu dibebaskan begitu aja. Dibebaskan oleh Imam Ali Zainul Abidin, dimerdekakan budak ini beliau. Padahal kesiram kuah panas bukan main itu wajahnya. Dimaafkan, dimerdekakan karena mendengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seperti itu, wis mantap gitu ya. Luar biasa kita. Jadi wali, pasti jadi wali. Jadi wali. Kalau kita begitu tersekor nih sama itu makan di rumah makan nih. Gitu. Enggak usah di rumah kan. Di rumah makan nih di restoran tersekor sama yang bawa sok blok buka kita. Begitu lihat ini orang membaca wal kadhiminal ghaidh. Kira-kira apa? Udah enggak pakai kajian-kajian. Ada kajian-kajian dah. Langsung kita omelin. Itu kalau kita tuh. Itulah beda dengan orang yang mulia gitu ya. Tapi kita dikit-dikit ya, dikit-dikit mempelajari hal-hal mulia. Sedikit diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, di situ tutup dia, salasun man kunna fihi qad istahaqqa wilayatullah. Salasun man kunna fihi qad istahaqqa wilayatullah. Ada tiga kalau itu ada pada diri seseorang, ada tiga ini pada diri seseorang, maka berhak baginya untuk mendapatkan wilayah. Apa itu wilayah? Diangkat jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tiga hal ini ada di diri kita, pasti wali kita. Jadi kalau wali semuanya, masya Allah ini luar biasa. Jadi kalau tiga hal ini di diri seorang, maka orang itu berhak menjadi walinya Allah. Pertama, gua langsung ngomong apa ini? Gue ini. Itu pertama itu. Kalau ciri-ciri orang mau jadi wali, pertama al-ilm. Jadi kata beliau, salasun man kunna fihi qad istahaqqa wilayatullah. Ada tiga hal kalau itu ada pada diri seseorang, maka berhak baginya untuk mendapatkan wilayah. Diangkat jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama al-ilm. Apa al-ilmu? Bijaksana. Apa dari kita bijaksana? Enggak. Kebijaksanaan tidak ada wali yang tidak bijaksana. Jadi setiap wali pasti bijaksana. Yang namanya wali Allah bijaksana. Karena Nabi Muhammad pemimpinnya para wali dan beliau sangat bijaksana. Tujuan kebijaksanaan itu apa sih? Menolak perbuatan buruk orang yang buruk. Ditolaknya dengan sesuatu yang bijaksana, nggak terus marah, ya. Itu hal yang luar biasa. Nabi SAW bijaksana, luar biasa, menghadapi sesuatu dengan kebijaksanaannya. Kedua, warok, yamna'uhu 'anil maksiyah. Punya sifat warok yang itu akan menjauhkan dirinya terhalang daripada perbuatan maksiat. Nah yang ketiga, khuluqun hasan, yaitu akhlak budi pekerti yang baik. Tiga hal ini kalau ada pada diri manusia, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yastahiqqu wilayah, berhak baginya mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kewalian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tiga-tiga ini di diri Anda. Alhamdulillah. Ada ya? Satu, orang yang bijaksana. Dua, punya sifat warok. Tiga, punya budi pekerti yang luhur, yaitu akhlak. Dan itu semua ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang mulia Rasulullah SAW.
Yaitu berusaha kita untuk menjadi orang yang bijaksana, orang yang warok, dan orang yang berakhlak baik. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada hawa nafsu, dari nafsu amarah yang membinasakan manusia, dan semoga kita tidak dimurkai Allah Subhanahu wa taala, melainkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian penjelasan daripada hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-16. Insyaallah minggu akan datang kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-17. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.